Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah 7 pemuda yang ditidurkan Allah selama 309 tahun dalam gua karena mempertahankan keimanannya. Para pemuda tersebut bersama seekor anjingnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Dikyanus yang zalim. Gua tersebut para pemuda mengungsi itu berada di kota aman, Yordania. Kisah 7 pemuda penghuni gua dinamakan dengan Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yang artinya, kami Allah ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Mufassir Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut di atas Allah menyebutkan bahwa 7 pemuda itu adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara yang hak dan mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dari guru-guru mereka yang saat itu telah durhaka dan tenggelam ke dalam agama kebatilan menjadi sesat. Kalangan mufassirin, baik dari golongan ulama salaf maupun khalaf, bukan hanya seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka ketujuh pemuda itu terdiri atas kalangan anak-anak para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya. Disebutkan pula bahwa pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota mereka. Mereka adalah para penyembah berhala dan taghut dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang yang diktator lagi keras kepala bernama Dikyanus. Raja Dikyanus menganjurkan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut, menyeru serta memerintahkan mereka untuk menyembah berhala dan berkurban untuk berhala. Ketika orang-orang keluar menuju tempat pertemuan mereka dalam hari raya itu, para pemuda tersebut ikut keluar bersama bapak-bapak mereka dan kaumnya untuk menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaumnya dengan mata kepala sendiri. Setelah menyaksikan perayaan itu, mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan kaumnya yaitu bersujud kepada berhala dan berkurban untuknya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka para pemuda itu meloloskan diri masing-masing dari kaumnya dan memisahkan diri di tempat yang terpisah jauh dari mereka. Pada mulanya seseorang dari mereka duduk bernaung di bawah pohon. Lalu datanglah pemuda lain ikut duduk bergabung dengannya. Kemudian datang lagi pemuda yang lain. Demikianlah seterusnya hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Masing-masing dari mereka menutup diri dari yang lainnya karena takut pribadinya terbuka. Sedangkan dia tidak mengetahui apakah temannya itu seakidah dengannya ataukah tidak. Akhirnya salah seorang dari mereka memberanikan diri mengatakan, Hai kaumku, kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka, kecuali karena suatu alasan, maka hendaklah kita mengutarakan tujuannya masing-masing. Seseorang dari mereka menjawab, Sesungguhnya saya, demi Allah, setelah melihat apa yang dilakukan oleh kaum saya menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil. Karena sesungguhnya yang berhak disembah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu hanyalah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta semua yang ada di antara keduanya. Yang lainnya mengatakan, saya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang dia katakan, dan yang lainnya lagi mengatakan hal yang sama, hingga mereka semua sepakat dalam suatu kalimat, dan ternyata mereka senasib dan sepenanggungan. Mereka menjadi bersaudara yang sebenarnya dalam ikatan iman. Lalu mereka membangun sebuah tempat peribadatan untuk menyembah Allah. Tetapi kaum mereka mengetahuinya dan melaporkan keadaan mereka kepada raja mereka. Raja memanggil mereka, lalu menanyai urusan mereka dan apa yang sedang mereka lakukan.
Mereka menjawab dengan jawaban yang benar dan menyeru raja untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun Raja Daqyanus marah mendengar ajakan para pemuda tersebut. Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh mereka, hingga membuat ketujuh pemuda itu lari menyelamatkan diri dan bertemu di gua. Selama berada di tempat persembunyiannya di gua, ketujuh pemuda itu atas izin Allah ditidurkan selama 309 tahun. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 dan 26. Disebutkan dalam ayat tersebut di atas bahwa ketujuh pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun. Mereka kemudian dibangunkan oleh Allah dari tidurnya. Wajah mereka pun berseri-seri dan saling bertanya berapa lama tidur di gua. Sebagian dari tujuh pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu, mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama kemudian, ketujuh pemuda itu meninggal dunia. Inilah kisah singkat tujuh pemuda yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala di gua selama 309 tahun. Ashabul Kahfi ini mengajarkan bagi umat muslim untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Semoga dapat kita ambilkan hikmah di balik kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.